Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yakni dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi yakni Ibu Siti Hadianti Dini Islamiyati MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Fajar Noviansyah. saya Siti Maryam, Saya Jahraulia. kami dari semester 7 akan menjelaskan tentang materi tentang faktor penyebab korupsi yang akan dijelaskan oleh Para pemakalah. para pemakalah. Oke, let's go. Let's go. Penjelasan pertama yaitu tentang pengertian apa itu korupsi. Jadi korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan dalam bahasa Inggris yaitu corruption. Apa artinya? Yaitu artinya kebusukan, keburukan dan juga ketidakjujuran seseorang dalam berkelakuan. Dari pengertian tadi bisa juga korupsi diartikan yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan resmi untuk menguntungkan pihak pribadi maupun pihak berkelompok dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab korupsi, antara lain ada satu faktor pribadi manusia seperti tamak manusia. Di sini tamak manusia yaitu keinginan yang berlebihan, terus ada juga materialistik, terus konsumtif, yaitu konsumtif sendiri berarti bergantung pada orang lain. Yang kedua ada faktor keluarga dan masyarakat. Satu, faktor korupsi bisa terjadi pada dorongan keluarga, terus seseorang terdorong pada korupsi karena masyarakat telah dihinggapi budaya. Contohnya, masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya dan tidak menyadari bahwa korupsi itu korbannya adalah masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya ada faktor ekonomi. Sini meskipun tujuan dari sistem pemerintah negara itu salah satunya adalah bagaimana merealisasikan kesejahteraan rakyat, namun tidak serta-merta lantas negara menyiapkan seluruh perangkat untuk kesejahteraan. Nah, yang sering terjadi malahan ini dijadikan sebagai janji kosong pemerintah untuk mencapai keinginan politiknya agar pemerintah mendapat simpati dari masyarakat. Maka ketika seseorang berkekuasaan, hasrat untuk menumpuk kekayaan lewat segala cara seakan sah dilakukan. Hal ini yang mendorong orang untuk melakukan korupsi dengan jalan menutup pos-pos yang dapat diakses publik secara transparan. Jadi apapun akan dilakukan kalau itu ada jalan untuk korupsi tersebut. Dan di Indonesia korupsi sudah menjadi suatu penyakit yang sangat akut. Ironisnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap korupsi sangat permisif. Kadangkala masyarakat secara tidak sadar ikut serta membuka peluang tumbuh suburnya kejahatan korupsi. Misalnya hanya untuk menghindari urusan birokrasi yang berbelit. Terkadang sebagian masyarakat lebih senang melakukan jalan pintas lewat belakang dengan sedikit memberi imbalan kepada para pejabat atau pelayanan publik. Baik, selanjutnya ada faktor politik dan kekuasaan. Hal ini lebih dikarenakan pelaku korupsi didorong oleh kekuasaan yang telah dipunyai atau dipegangnya dapat berlangsung dengan tanpa hambatan. Salah satu caranya adalah dengan menumpulkan banyak-banyaknya dana untuk membiayai praktek politiknya. Baik, terakhir ada pengawasan yang kurang maksimal. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait kurang bisa efektif karena beberapa faktor. Di antaranya ada tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesionalisme pengawas,
kurang adanya koordinasi antar pengawas, serta kurangnya kepatuhan terhadap etika, hukum, maupun pemerintah oleh pengawas sendiri. Kemudian, 3 upaya menanggulangi korupsi. Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terekreasi yang melibatkan reformasi di berbagai dasar, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif. Berikut ini adalah beberapa strategi utama untuk mengatasi korupsi, diantaranya. Yang pertama, reformasi sistem hukum pemerintahan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pemberlakuan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi termasuk pejabat tinggi dapat memberikan efek jera. Reformasi hukum harus dilakukan untuk memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pelaku korupsi. Kemudian, penguatan lembaga anti korupsi. Institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus diperkuat baik dari segi kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia. Lembaga ini perlu bersikap independen dan terhindar dari intervensi politik. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi di sektor publik. Pemerintahan harus menetapkan prinsip keterbukaan informasi di mana masyarakat memiliki akses untuk memantau pengeluaran anggaran, proses tender proyek publik, kemudian penggunaan dana negara. Ini termaksud penerapan e-government untuk meminimalisirkan interaksi tatap muka yang dapat menimbulkan peluang suap. Kemudian yang ketiga, penguatan penguasaan kontrol internal. Pengawasan yang efektif, pengawasan oleh lembaga internal seperti Inspektorat Jenderal di kementerian atau badan pengawas independen perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi secara formal tetapi juga mampu mendeteksi dan mencegah potensi korupsi. Yang keempat, peningkatan gaji intensif pegawai negeri. Kesejahteraan pegawai negeri yang lebih baik. Rendahnya gaji pegawai negeri sering dianggap sebagai salah satu alasan mengapa mereka melakukan korupsi. Dengan meningkatkan gaji dan memberikan insentif bagi pegawai negeri yang berprestasi diharapkan dapat mengurangi godaan untuk melakukan tindakan koruptif. Yang kelima, pendidikan dan kampanye anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini, pendidikan moral dan etika yang mengajarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya menolak korupsi tetapi juga berperan aktif dalam pemberantasannya. Dan yang keenam, perbaikan sistem peradilan. Reformasi peradilan, sistem peradilan harus diperbaiki untuk memastikan hakim, jaksa, dan polisi tidak terlibat dalam praktik korupsi. Penegakan hukum harus berjalan tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketujuh, kerjasama internasional. Kerjasama global dalam menerangi korupsi. Korupsi seringkali melibatkan jaringan internasional, terutama dalam kasus pencucian uang atau suap lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi pelaku korupsi di pembentukan aset perlu diperkuat. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi untuk mencegah korupsi, implementasi teknologi informasi seperti procurement dan sistem pembayaran elektronik dapat meminimalisirkan korupsi dalam penggadaian barang dan jasa. Teknologi juga bisa digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memantau aktivitas pegawai di sektor publik. Oke, nah, sekarang itu yaitu dengan kesimpulan. Jadi pendidikan anti korupsi itu sangat penting bagi mahasiswa.
dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik korupsi itu sendiri. Tadi sudah jelaskan, korupsi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang merujuk pada berbagai bentuk keburukan dan ketidakjujuran. Penyebab korupsi itu bisa mencakup ada beberapa faktor. Yang pertama ada kepribadian, seperti sifat tamak, tidak mudah puas dengan sesuatu pencapaian gitu. Dan juga ada faktor keluarga dan masyarakat yang memberikan dorongan agar terjadinya suatu korupsi. Dan juga ada dari faktor ekonomi. Seringkali faktor ekonomi membuat seseorang itu melakukan praktik korupsi karena daripada finansial tersebut. Untuk menanggulanginya dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh atau komprehensif yang mencakup reformasi sistem hukum. Jadi hukumnya direformasikan. Terus peningkatan transparansi dalam suatu lembaga. Itu harus transparansi dalam masalah keuangan. Dan juga penguatan pengawasan. Jadi setiap ada dana masuk harus ada namanya pengawasan yang ketat. Serta pendidikan moral sejak dini. Nah, ini penting karena orang yang memiliki akhlak atau moral sejak dini, maka dewasanya pun akan menjaga daripada hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang buruk, menjaga tersebut gitu, agar tidak melakukan hal-hal yang tercela. Seperti apa korupsi ini? Nah, ini korupsi hal yang tercela. Kerjasama internasional gitu. Jadi setiap negara pasti ada namanya kerjasama internasional dalam masalah korupsi ini. Dan juga kita harus ada kampanye politik gitu dalam menyeru untuk meniadakan korupsi di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.